Welcome back to my channel yang membahas seputar bisnis forex ataupun trading forex. Oke teman-teman trader dimanapun berada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas cara membaca candlestick tanpa harus menghafal. Sebenarnya dasar di dalam membaca candlestick ini sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Cuman kemarin pada saat saya balik ke Jakarta ada yang mengatakan begini, bang, video abang terlalu panjang jadi bikin bosen. Oke, tanpa berlama-lama di video kali ini saya akan menggunakan bahasa sesederhana mungkin dan durasinya juga tidak akan terlalu lama. Apa itu candlestick? Nah, ini saya tulis katanya terpisah ya. Jadi candle itu adalah lilin, stick itu adalah batang. Candlestick adalah batang lilin yang mewakili ya pergerakan harga atau nanti membentuk yang dinamakan dengan grafik harga. Nah, berbicara tentang candlestick ya, candlestick ini nanti jenisnya ada dua ya, ada candle yang mewakili pergerakan harga naik. Nah, nanti ini identik dengan warna hijau. Nah, ada ya candle yang kedua, ini adalah candle yang mewakili pergerakan harga turun ya. Tapi sebenarnya yang membuat candle ini mewakili harga naik ataupun turun bukan warna. Kenapa? Karena warna itu kan bisa diganti atau dimodifikasi. Yang membuat candle ini mewakili pergerakan harga naik adalah harga ya. Jadi ketika harga penutupan lebih tinggi dibandingkan dengan harga pembukaan, maka dia disebut dengan candle naik. Nah, begitu juga dengan candle turun, ya tinggal dibalik saja. Jadi ketika close-nya lebih kecil atau lebih rendah dari harga pembukaan, maka dia mewakili pergerakan harga turun. Tapi kalau harganya sebenarnya candle itu ada 4. Ya, jadi dia open di sini, sempat turun dulu, terus dia naik, ditekan oleh seller sehingga membentuk harga tertinggi sebelum membentuk harga penutupan. Nah, nantinya candle ini akan bergerak dalam periode waktu ya. Periode waktu inilah nanti yang kita sebut dengan time frame. Nah, buat teman-teman yang sudah trading pasti kan sudah paham ya tentang time frame. Tapi buat teman-teman yang masih baru mungkin agak sedikit bingungnya. Ini saya akan bahas sekilas saja. Jadi periode waktu atau kalau di MetaTrader kita sebutnya dengan time frame. Ini kan banyak sekali, ada time frame 1 bulan, 1 minggu, 1 hari dan seterusnya. Nah, ini saya contohkan yang pertama itu adalah candle daily ya. Apa maksudnya? Candle daily ini adalah satu candle yang berfluktuasinya selama 1 hari. Kapan dia akan berubah itu di hari berikutnya. Nah, candle yang kedua ada H4 ya atau 4 hours candle. Jadi candle ini dia akan berubah setelah 4 jam ya. Jadi kalau kita bagi candle 1 hari itu terdiri dari 6 candle 4 jam. Yang hitungnya gimana ya? Sederhana saja. 1 hari ada 24 jam dibagi 1 candle yang 4 jam maka dia akan membentuk 6 candle. Nah, begitu juga selanjutnya ya. Nanti ada candle 1 jam, candle 30 menit, candle 15 menit, candle 5 menit, candle 1 menit. Jadi candle 5 menit ini artinya dia akan berfluktuasi selama 5 menit. Jadi di 5 menit berikutnya dia akan berganti. Nah, kalau berbicara tentang validitas ya, candle mana yang tingkat validitasnya paling tinggi? Itu adalah H4 ke atas ya. Ini memiliki validitas atau informasi yang lebih meyakinkan dibandingkan candle sebelumnya. Maksudnya apa? Satu candle ini sebenarnya menginformasikan sebuah kekuatan, sebuah dominan atau sebuah tren dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang ya, setelah kita membahas time frame ya, sebenarnya yang diinformasikan oleh candle itu apa? Nah, inilah yang akan kita bahas paling pentingnya ya. Oke teman-teman, lupakan dulu ya candle yang mewakili pergerakan harga naik ataupun harga turun. Nah, kita ambil satu candle saja. Oke, ini saya ambil candle yang warna hijau ya. Nah, candle ini kan terbagi menjadi 2 bagian ya. Jadi kalau kita berbicara tentang batang lilin ya, batang lilin itu terdiri dari apa? Pertama ada badannya. Yang jadi pertanyaannya adalah sebenarnya badan candle itu menginformasikan apa ke kita? Jadi badan ini menginformasikan
siapa yang sedang bertransaksi. Oke, jadi kalau time frame-nya misalnya ini H4 ya, selama 4 jam yang sedang bertransaksi saat itu siapa? Buyer. Clear ya? Itu bagian yang pertama daripada candle. Nah, bagian yang kedua daripada candle itu ada yang dinamakan dengan ekor. Ya. Jadi ekor ini menginformasikan apa ke kita? Jadi ekor ini menginformasikan adanya perlawanan atau penolakan. Sehingga dia membentuklah nanti yang kita sebut dengan fluktuasi harga. Jadi candle ini ya opennya di sini. Nah, sebelum dia bergerak naik seperti ini sebenarnya dia sempat ditekan oleh seller terlebih dahulu. Kenapa dia berhenti di sini? Karena mulai masuknya namanya buyer. Sehingga membentuklah harga terendah, low. Jadi area ini adalah area perlawanan atau area yang membentuk fluktuasi. Nah, biasanya para pelaku pasar menghindari yang dinamakan dengan fluktuasi ini. Nah, sekarang kalau kita bedah secara lebih detail, misalnya teman-teman melihat ada 3 jenis badan candle. Oke, saya contohkan ada body candle seperti ini, dan ada body candle seperti ini. Siapa yang sedang bertransaksi saat itu? Tiga-tiganya adalah buyer. Ya, ini yang sedang bertransaksi adalah buyer. Ini juga buyer. Ini juga buyer. Tapi kalau kita berbicara tentang dominan, siapa yang paling dominan? Ya, atau yang sedang paling banyak bertransaksi saat itu? Sudah pasti bodinya yang ini. Ya. Jadi badan candle ya menginformasikan kepada kita yang dinamakan dengan momentum. Jadi semakin besar bodinya, maka momentumnya juga semakin membesar. Nah, body candle yang membesar inilah nanti identik dia akan membentuk yang dinamakan dengan trend. Clear ya? Ini kalau kita berbicara tentang badan candle. Saya ulangi sekali lagi, semakin besar ukuran body candle, maka kekuatannya juga semakin besar. Dominannya juga semakin besar, momentumnya juga semakin besar. Atau dibalik, dari body yang besar mengecil, artinya momentumnya juga mengecil. Nah, sekarang ketika teman-teman melihat ada body candle yang seperti ini, bodinya kecil, ya, penolakannya juga kecil. Nanti body seperti ini identik dengan tidak kemana-mana atau yang kita sebut dengan sideways. Ya, jadi yang sedang bertransaksi tidak banyak, tapi yang nolak juga tidak banyak. Inilah market konsolidasi namanya. Nah, yang kedua ada bodinya kecil, ya, tapi perlawanannya besar. Ya, ini nanti identik dengan ini identik dengan yang dinamakan dengan pembalikan tren, ya. Terus ketika teman-teman melihat ada satu body candle, bodinya besar, tidak ada perlawanan sama sekali, ya, bahkan perlawanannya relatif sedikit. Nah, nanti ini akan membentuk tren. Pertanyaannya adalah kapan kita bertransaksi dan kapan kita stop bertransaksi? Kita bertransaksi ketika melihat ada satu body candle yang besar. Kapan kita berhenti bertransaksi? Ketika kita sudah berhadapan atau ketika kita sudah melihat adanya ya perlawanan dalam jumlah besar yang identik dengan bodinya kecil tapi penolakannya besar. Nah, nanti penolakan ini tidak semata-mata bentuknya seperti ini. Ada juga yang bentuknya seperti ini, ada juga bentuknya seperti ini. Nah, nanti pola-pola seperti ini akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, teman-teman trader, jadi ketika kita berhadapan dengan body candle, ya, ada 3 hal saja yang mesti teman-teman pegang, ya. Yang pertama itu adalah ukuran body atau ukuran badan. Ya, jadi semakin besar ukuran badannya, ya, kalau tidak ada penolakan sama sekali, maka
ya kita punya pemahaman dan keyakinan yang dominan saat itu kita tahu, entah buyer ataupun seller. Jadi semakin kecil ya penolakan dan semakin besar badan, maka dia menginformasikan kepada kita siapa yang dominan bertransaksi. Jadi kalau bentuknya seperti ini, yang dominan bertransaksi siapa? Buyer. Maka persepsi yang ada di kepala kita satu saja, transaksi hanya boleh buy. Nah yang kedua yang mesti kita perhatikan itu adalah ukuran ekor. Ya, jadi kalau bodinya kecil, ekornya panjang, ya, yang diinformasikan kepada kita, ya, kalau yang dinamakan dengan tren itu mulai akan berbalik arah. Kenapa? Karena adanya penolakan. Karena adanya penolakan dalam jumlah besar. Jadi ini identik dengan tren, ini identik dengan pembalikan. Nah, pembalikan nanti ada dua ya, ada pembalikan sementara, nanti yang kita sebut dengan retrace. Yang ketiga, yang kedua itu adalah pembalikan tren, nanti yang kita sebut dengan reversal. Nah, yang ketiga ya, yang mesti teman-teman perhatikan itu adalah perbandingan ya. Yang ketiga itu adalah perbandingan antara badan dan ekor. Oke, jadi Anda menemukan ada satu body candle yang besar seperti ini ya. Jadi bodinya besar tapi penolakannya ya setengah. Ya, ini kalau kita buat ini 1, ini relatif 2. Jadi perbandingannya 1:2. Nah, siapa yang lebih kuat? Tetap saja yang kuat di sini adalah buyer. Ya. Nah, nanti candle yang satu ini identiknya akan ditutupi oleh candle selanjutnya. Nanti inilah yang akan kita bahas konsep selanjutnya yang dinamakan dengan weak tail. Oke teman-teman, saya kira ini saja video singkat saya cara membaca candle tanpa harus menghafal. Sekali lagi saya ulangi, body yang besar menginformasikan kepada kita siapa yang dominan bertransaksi. Yang kedua, lihat ukuran ekor ya, yang identik akan membalikkan harga atau membalikkan tren. Yang ketiga yang teman-teman perhatikan itu adalah perbandingan antara badan dan ekor. Nah,